Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan itu sebetulnya bukan hanya bulan pengamalan, tapi juga adalah bulan penghayatan. Apa arti pengamalan tanpa penghayatan? Tapi juga jangan hanya penghayatan, tapi tanpa ada pengamalan. Makanya itu saya kira yang paling bagus untuk kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini, pengamalan plus penghayatan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dalam keadaan beriman dan dengan penuh kepasrahan, ketulusan, ya, penghayatan, akan diampuni dosanya, ya, yang masa lampau juga masa akan datang. Jadi hadis ini mengingatkan kepada kita semuanya ya bahwa pengamalan-pengamalan yang selama ini kita lakukan selama bulan suci Ramadan tidak akan banyak artinya, tidak akan membuahkan banyak hasil kalau tidak disertai dengan penghayatan. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita meningkatkan kualitas Ramadan kita dengan cara seperti apa? Jangan hanya mengandalkan amalan. Wah, saya sudah khatam Quran. Wah, saya sudah baca ya Latif 1000 kali. Wah, saya sudah bantu anak yatim piatu. Tapi hatinya masih kering. Penghayatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dangkal. Nah, itu tidak banyak artinya. Kita diingatkan ya bahwa amalan itu sangat penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah penghayatan, ya, consciousness, kesadaran yang sangat puncak. Kesadaran puncak ini yang sangat penting. Betapa maha agungnya Allah, betapa hinanya aku. Ya. Jadi ada sebuah penyadaran diri di situ itu. Nah, selama kita melakukan ibadah-ibadah Ramadan, tetapi hati kita masih tetap angkuh, masih tetap sombong, masih ego dan seterusnya, itu tidak akan memberikan arti apa-apa. Ya, kam min shaimin laisa lahu jazaa illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang dia peroleh itu hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Amalan oriented. Nah, kita ingin jangan hanya amalan oriented tapi juga penghayatan oriented. Penghayatan plus amalan atau amalan plus penghayatan, ini yang kita harapkan. Yang beribadah itu bukan hanya badan para pemirsa, tapi hati ini harus melakukan mujahadah, perjuangan batin. Hati ini harus melakukan riyadah, spiritual exercises. Nah, ini yang sangat penting. Kita memang menyumbang, tetapi tidak selesai sampai di situ kita bersedekah, tidak selesai hanya mengeluarkan zakat, tidak selesai sampai 20 rakaat setiap malam kita melakukan sholat tarawih. Tetapi tanpa penghayatan, kering hati ini. Karena itu, mari kita memperbaiki kualitas ibadah kita pada bulan Ramadan kali ini dengan mempertebal penghayatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah pernah mengingatkan, itu ada dua sahabatku, ada dua orang yang sedang sholat, sama-sama gerakannya, sama-sama bacaannya, ya. Tapi sholatnya antara bumi dan langit. Satu sholat langit dan satu sholat bumi. Berarti yang sangat menentukan di sini bukan hanya gerakan, bukan hanya amalia, tetapi yang sangat menentukan adalah penghayatan itu. Jangan hanya kita sholat bumi, sholat langit lah. Jangan kita hanya puasa bumi, puasa langit lah. Apa yang dimaksud puasa langit? Puasa yang menggapai langit. Ibadah yang menggapai langit. Bagaimana menggapai langit? Itu harus ada energi batin yang kuat di situ. Ya. Kita sholat, banyak sholatnya, tetapi penghayatannya kemana? Sujudnya banyak, tetapi hatinya tetap egois. Ya. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita memperbaiki kualitas setiap ibadah yang kita lakukan agar ada dimensi batinnya. Dimensi batin saja tanpa fisik tidak sempurna. Dimensi fisik tanpa dimensi batin juga tidak sempurna. Saya ingin mengingatkan sebuah kata-kata dari yang sangat bagus dari Ibnu Athaillah. Man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tazandaq. Barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf, maka itu zindik, rusak.
Ya. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tafassaq. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, itu juga rusak. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabungkan keduanya, maka itulah yang benar, maka itulah yang menggapai langit. Nah, para pemirsa dimanapun juga berada, saya menghimbau kepada kita semuanya. Ramadan kali ini penuh dengan tantangan, ada COVID-19 yang siap menjemput siapapun tanpa mengenal siapapun. Entah itu pejabat, entah itu konglomerat, entah itu fakir miskin, siap dijemput oleh malaikat maut. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan kali ini mari kita lebih intensif melakukan amalia Ramadan, bukan saja sekedar melakukannya tanpa penghayatan, tetapi mari kita menaikkan kualitas Ramadan kita kali ini. Batin kita yang beribadah, batin kita yang bekerja, insya Allah pasti Ramadan ini akan berikan efek yang sangat positif menjalani sisa-sisa kehidupan kita di masa depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.